Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku kelas 9 dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan selalu. Jangan lupa bila berpergian memakai masker, hindari kerumunan, dan sering melakukan aktivitas cuci tangan sebagai ikhtiar kita agar terhindar dari COVID-19. Masih dalam daring online, hari ini di pertemuan ini kita akan membahas tentang lembaga-lembaga negara dan hubungan antar lembaga negara. Namun sebelum lanjut ke inti permasalahannya, inti materi yang akan kita pelajari hari ini, kita akan mereview sedikit tentang pertemuan minggu lalu. Di minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang perkembangan demokrasi di Indonesia dan sistem pemerintahan yang sudah pernah digunakan oleh negara Indonesia. Adapun perkembangan demokrasinya terbagi menjadi 4 fase: demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, dan demokrasi Pancasila masa reformasi. Mengingat sedikit tentang demokrasi parlementer, yaitu dimulai dengan dikeluarkannya maklumat Presiden tanggal 14 November 1945, maka sistem pemerintahan presidensial menjadi demokrasi parlementer. Kemudian fase yang kedua tahun 59 sampai tahun 66, yaitu dengan adanya dekret Presiden 5 Juli 1959 yang membekukan Undang-Undang sementara tahun 1950 dan diberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945, maka perkembangan demokrasi ini juga mengalami perubahan. Namun di pelaksanaannya demokrasi lebih mengarah ke penumpukan kekuasaan pada presiden, seperti berbagai lembaga di bawah presiden, pembubaran DPR, kemudian adanya produk hukum yaitu yang mengangkat presiden sebagai presiden seumur hidup. Keadaan seperti ini memicu reaksi dari berbagai kalangan masyarakat, di mana pada peristiwa itu ada peristiwa sejarah yaitu yang dikenal dengan 3 tuntutan rakyat atau Tridura. Kemudian demokrasi Pancasila pada fase ketiga 1966 sampai 1998 dari Presiden Soekarno diganti oleh Presiden Soeharto, sehingga menyebabkan demokrasi terpimpin ini mengalami perkembangan menjadi demokrasi Pancasila, dengan harapan pada fase ini yaitu melaksanakan undang-undang dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Namun lamanya periodisasi sekitar 30 tahun lebih menyebabkan maraknya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Maka demokrasi Pancasila pada fase ini perlu dilakukan reformasi. Pada saat ini, dari masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang, bangsa Indonesia menerapkan demokrasinya tetap masih demokrasi Pancasila, namun dengan perbaikan baik dari segi pelaksanaan dan peraturan-peraturan yang dianggap merugikan masyarakat, sehingga perlu diadakan perbaikan di dalam pelaksanaan dan peraturan-peraturan tersebut. Kemudian kita kemarin juga sudah membahas tentang sistem yang pernah dipakai di negara kita, negara Indonesia, yaitu sistem parlementer, kemudian semi parlementer, hingga sistem presidensil. Baik, fokus yuk kita ke pokok pembahasan materi pada pertemuan kali ini tentang apa itu lembaga-lembaga negara dan hubungannya dengan negara. Berikut akan disajikan penjelasannya, simak baik-baik. Lembaga-lembaga negara. Pelaksana kedaulatan di negara Indonesia adalah rakyat, dan lembaga-lembaga negara yang berfungsi menjalankan tugas-tugas kenegaraan sebagai representasi kedaulatan rakyat serta pemegang kekuasaan pemerintahan. Lembaga-lembaga tersebut yaitu
Kita mulai dari yang pertama, MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Keanggotaan MPR terdiri atas seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Anggota DPR dan DPD dipilih oleh rakyat melalui pemilu yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum setiap 5 tahun sekali. Masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun. Dalam menjalankan tugasnya, MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Segala putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak atau voting. Tugas dan wewenang MPR diantaranya adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan atau wakil presiden, memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar, memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden. Dan yang kelima, memilih presiden dan wakil presiden dari 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya. Jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti atau diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Kemudian yang berikutnya, presiden. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Masa jabatan presiden dan wakil presiden adalah selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Dengan demikian, seseorang hanya dapat menjadi presiden dan atau wakil presiden untuk 10 tahun atau 2 kali masa jabatan. Selanjutnya, tugas dan wewenang presiden sebagai kepala pemerintahan diantaranya mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, menetapkan peraturan pemerintah, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara, membuat undang-undang bersama DPR, dan mengajukan rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Itulah tugas dan wewenang presiden sebagai kepala pemerintahan. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara pembuat undang-undang atau lembaga legislatif. Namun kekuasaan ini harus dengan persetujuan presiden. Anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Jumlah anggota DPR sesuai undang-undang adalah sebanyak 560 orang. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun. DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. DPR memiliki fungsi sebagaimana diatur dalam pasal 20A ayat 1 UUD 1945, diantaranya fungsi legislasi, ialah menetapkan undang-undang dengan persetujuan presiden. Yang kedua, fungsi anggaran ialah menyusun dan menetapkan APBN melalui undang-undang. Dan yang ketiga adalah fungsi pengawasan, ialah mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh presiden. Selanjutnya, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPD dibentuk untuk menampung aspirasi masyarakat di daerah. Karena sebelumnya, aspirasi daerah belum mendapat penyaluran secara baik. Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Anggota DPD setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR. Saat ini jumlah anggota DPD setiap provinsi sebanyak 4 wakil. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya dan selama bersidang bertempat tinggal di ibu kota negara RI. Tugas dan wewenang DPD diantaranya
mengajukan rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta pengembangan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Membahas rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta pengembangan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Selain itu, juga DPD berwenang memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tersebut, serta menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR. Dan keempat, berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan membahas RUU yang berkaitan dengan daerah. DPD juga berhak memberikan pertimbangan tentang rancangan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Inilah tugas dan kewenangan dari DPD. Berikutnya, BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Keanggotaan BPK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 berjumlah 9 orang. Susunan BPK terdiri atas 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, dan 7 orang anggota. Masa jabatan anggota BPK adalah selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Tugas BPK: memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, Badan Layanan Umum, badan usaha milik daerah maupun lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai kewenangannya. Kemudian yang berikutnya adalah Mahkamah Agung. MA merupakan lembaga peradilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan. Dalam melaksanakan tugasnya, MA terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Wewenang MA yang pertama, mengadili pada tingkat kasasi ialah pengajuan perkara kepada Mahkamah Agung. Keputusan pada tingkat kasasi merupakan keputusan tertinggi dalam proses peradilan. Yang kedua, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Hal ini sering disebut hak uji material atas peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. MA berhak menentukan bertentangan atau tidaknya isi suatu peraturan di bawah undang-undang, seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, perda, bahkan peraturan sekolah dengan undang-undang. 3. Memilih 3 orang hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi. 4. Memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai grasi dan rehabilitasi. Itulah kewenangan dari Mahkamah Agung. Berikutnya, Komisi Yudisial. Anggota Komisi Yudisial berjumlah 7 orang yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Pimpinan Komisi Yudisial terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Masa jabatan anggota Komisi Yudisial adalah selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Wewenang Komisi Yudisial adalah mengusulkan pengangkatan Hakim Agung atau anggota MA, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Wewenang ini diberikan dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Itulah wewenang dari Komisi Yudisial. Kemudian berikutnya MK atau Mahkamah Konstitusi.
MK mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Anggota MK masing-masing diajukan 3 orang oleh MA, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh Presiden. Tugas dan wewenang MK yang pertama, mengadili dan pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Dan yang keempat, memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Kemudian, wewenang yang lain adalah wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran hukum presiden dan atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945. Itulah tadi lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia beserta tugas dan kewenangannya. Nah, ternyata ada hubungan di antara lembaga tersebut karena merupakan bentuk checks and balance atau bentuk saling mengawasi dan saling imbang antar lembaga negara. Bentuknya dapat kita lihat antara MPR dengan DPR dan DPD. Pada prinsipnya, MPR, DPR, dan DPD merupakan wakil rakyat. Ketiga lembaga negara ini memiliki hubungan yang erat karena anggota MPR merupakan anggota DPR dan DPD. Sehingga pelaksanaan tugas MPR juga menjadi tugas anggota DPR dan DPD saat berkedudukan sebagai anggota MPR. Kemudian hubungan antara DPR dengan Presiden, DPD, MPR, dan MK. Hubungan DPR dengan Presiden, DPR, DPD, MK dapat terlihat dalam hubungan tata kerja, antara lain yang pertama saat menetapkan undang-undang dan yang kedua saat pemberhentian presiden. Yang pertama, kekuasaan DPR untuk membentuk undang-undang harus dengan persetujuan presiden, termasuk undang-undang anggaran dan pendapatan negara. DPD juga berwenang ikut mengusulkan, membahas dan mengawasi pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. DPR dalam menetapkan APBN juga dengan mempertimbangkan pendapat DPD. Sedangkan yang kedua, pada pemberhentian presiden, DPR memiliki fungsi mengawasi presiden dalam menjalankan pemerintahan. Apabila DPR berpendapat bahwa presiden melanggar Undang-Undang Dasar 1945, DPR dapat mengajukan usul pemberhentian presiden kepada MPR. Namun sebelumnya, usul tersebut harus melibatkan MK untuk memeriksa dan mengadilinya. DPR berwenang mengajukan 3 anggota Mahkamah Konstitusi, sedangkan MK berwenang mengadili sengketa kewenangan lembaga negara termasuk DPR. Di sini terjadi hubungan yang sangat erat antar lembaga negara. Yang ketiga, DPD dengan BPK. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, DPD menerima hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan memberikan pertimbangan untuk pemilihan anggota BPK kepada DPR. Ketentuan ini memberikan hak kepada DPD untuk menjadikan hasil laporan keuangan BPK sebagai bahan dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangan yang dimilikinya, dan untuk turut menentukan keanggotaan BPK dalam proses pemilihan anggota BPK. Di samping itu, laporan BPK akan dijadikan sebagai bahan untuk mengajukan usul dan pertimbangan berkenaan dengan RUU APBN. Yang keempat, MA dengan lembaga negara lainnya. Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah MA dan badan peradilan di bawahnya, serta oleh sebuah MK. Ketentuan tersebut menyatakan puncak kekuasaan kehakiman dan kedaulatan hukum ada pada MA dan MK. MA merupakan lembaga yang mandiri dan harus bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan yang lain.
Dalam hubungannya dengan Mahkamah Konstitusi, MA mengajukan 3 orang hakim konstitusi untuk ditetapkan sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi. Presiden selaku kepala negara memiliki kewenangan yang pada prinsipnya merupakan kekuasaan kehakiman, yaitu memberikan grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi. Namun, wewenang ini harus dengan memperhatikan pertimbangan MA untuk grasi dan rehabilitasi. Sementara itu, untuk amnesti dan abolisi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR. Pemilihan dan pengangkatan anggota MA melibatkan 3 lembaga negara lain, yaitu KY, DPR, dan Presiden. Komisi Yudisial yang mengusulkan kepada DPR, kemudian DPR memberikan persetujuan yang selanjutnya diresmikan oleh Presiden. Komisi Yudisial juga menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Itulah tadi hubungan antara MA dengan lembaga negara lainnya. Yang terakhir, MK dengan Presiden, DPR, BPK, DPD, MA, dan KY. Pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa salah satu wewenang MK adalah untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar. Karena kedudukan MPR sebagai lembaga negara, maka apabila MPR bersengketa dengan lembaga negara lainnya yang sama-sama memiliki kewenangan yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar, maka konflik tersebut harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan kewenangan tersebut, jelas bahwa MK memiliki hubungan tata kerja dengan semua lembaga negara. Hubungan tersebut yaitu apabila terdapat sengketa antar lembaga negara atau apabila terjadi proses hak uji material yang diajukan oleh lembaga negara pada Mahkamah Konstitusi. Itulah tadi hubungan antar lembaga negara yang saling berkaitan sehingga tidak ada lembaga negara di Indonesia ini yang paling tinggi atau punya kekuasaan yang lebih daripada lembaga negara yang lainnya. Demikianlah yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.